Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Yuryo Delon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat keranjang secara otomatis. Kita langsung buka Wilcom-nya. Nah, di sini setelah saya sediakan sebuah desain. Nah, ini untuk mukena ya. Nah, area yang kosong ini kita akan buatkan keranjang otomatis ya. Nah, terlebih dahulu kita harus punya polanya dulu. Ya, di sini di scanan ada contoh keranjangnya. Nah, ini ya, kita lihat yang paling utuh. Nah, misalkan ini ya, ini bentuknya kipas ya, seperti ini. Nah, kita cari titik tengahnya untuk bentuk keranjang ini. Nah, misalkan, nah ini kita klik di Mista, diklik. Nah, misalkan ini titik tengahnya. Kemudian kita buatkan dengan polyline. Kita bikin dari tengah. Klik kanan, klik kiri, klik kanan. Ini sampai sini ya, klik kiri, kemudian sini klik kanan. Ini titik tengahnya. Nah, sampai ke sini. Oke. Setelah itu enter. Nah, ini bikin pola setengahnya dulu. Nah, namun sebelum dikopikan, kita cek dulu apakah lengkung ini dan lengkung ini sesuai tidak. Ya, karena nanti bentuk ini akan berkesinambungan. Ya. Nah, caranya coba kita kopikan dulu. Kita balikan. Nah, kita tes apakah ujung ini sama ujung ini sinambungan enggak. Nah, ternyata ya kurang rapi ya. Nah, ini berarti ujung ini kita edit dulu. Nah, jangan disamakan dengan ini, kita bikin setengahnya, posisikan ke setengahnya. Nah, di sini ya, jangan sampai sini, nanti akan kelebihan. Nah, tengah-tengahnya sih. Nah, itu. Kemudian ini sedikit ketengahkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek ulang, balikan. Kita letakkan ini di sini. Nah, sekarang sudah rapi, sehingga nanti kalau berkesinambungan ininya akan rapi. Kemudian yang kedua, cek bagian bawahnya dengan cara seperti ini, balikin ya. Nah, ini dengan cara nih, posisikan bagian tengahnya. Nah, ini ternyata kurang rapi. Kita posisikan. Nah, ini ujungnya ke tengah-tengah ini. Ya, ini juga posisinya ke tengah-tengah. Nah, gitu. Ya, kita yang ini hapus, cek ulang. Nah, jadi sehingga nanti begitu ada pengkopian atau repeat otomatisnya, nah ini antar sisinya pas ya. Kalau sudah seperti itu, kita ini kopikan dengan menggunakan reflect, posisi ke atasnya 1, ke pinggirnya 2. Nah, sehingga ini 2. Kopikan. Kemudian gabungkan yes. Nah, ini polanya ya, jadi ini pola yang telah kita buat. Jadi apabila di copy nanti posisinya akan pas. Nah, selanjutnya kita buatkan batas ya, bulatan di tengahnya dengan menggunakan elips. Nah, setelah itu ambil diameternya ke samping berapa mili, kemudian ke bawahnya juga berapa mili. Klik, kemudian enter.
Nah, kalau pengen sama persis diameternya, cek di bawah di sini. Ininya kuncinya kita buka dulu. Ini kita ubah. Misalkan semuanya kena 6,5. Nah, seperti ini. Ini posisikan di tengah-tengah di garis ini. Nah, kemudian selanjutnya kita buatkan salah satu jari-jarinya dari tengah ke atas, boleh melebihi juga ya, supaya melebihi aja karena ini pola. Kita buatkan jari-jarinya supaya intervalnya atau jaraknya sama semua. Coba kita hitung jari-jari yang sudah ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita kopikan jadi 21. Nah, ini. Kemudian tekan kontrol supaya posisinya lurus. Nah, usahakan di bagian tengah, ulangi, coba dulu ya. Klik. Nah, usahakan di bagian tengah ini ada garis, ya, ada garis posisi jari-jarinya, ya, supaya nanti lurus dengan ini. Usahakan, karena nanti akan kita mulai dari atas dan ujungnya dari bawah. Nah, kita andos saja. Jadi supaya ada garis di sini, jumlahnya boleh dikurangi atau ditambah. Misalkan saya kurangi saja. Nah, seperti ini ya. Jadi usahakan dari atas ada garis lurus ke bawah. Usahakan. Nah, ini standar rancang mukena ya. Jadi ini lebarnya biasanya 4 mili. Pokoknya 3 ke atas ya, 3 ke atas, bahkan ada yang sampai 4,5 ya, karena untuk mengurangi stitch ya, tusukannya pengen dikurangi sehingga jari-jari kerancangnya itu renggang ya, intervalnya sangat renggang. Nah, ini standar ya, 3,5. Ini 3,5 standar atau 36 sampai 4. Nah, ini standar. Nah, kalau sudah ada pola seperti ini, baru kita membuat satu bentuk keranjang ini ya, dengan menggunakan jahitan lan ini ya. Nah, kita tentukan ini variabelnya, lengthnya hilangkan. Nah, ini langkah tusukannya standarnya 2,5 mili. Nah, kalau mau kena biasanya langkahnya itu jauh ya, karena patokan pengen ingin kurangi setik, biasanya 3,5 biasanya ya. Ya silakan ya, kita harus tentukan dari sekarang, karena kalau sudah jadi otomatis, sudah jadi bentuk otomatis, nanti tidak bisa dikurangi lagi, harus ulangi lagi dari awal. Jadi dari sekarang harus betul-betul diperhatikan ini langkahnya mau berapa mili. Standarnya 2,5 mili. Tapi kalau pengen mengurangi stitch, meminimalkan, kita kasih 3,5. Ini sudah ditentukan jahitannya. Nah, kemudian kita buatkan keranjang ini dengan catatan awal dan akhirnya harus sejajar. Kalau kita mulainya dari kiri, dari sini, maka akhirnya harus di sini untuk keranjang ini. Atau kalau kita mulainya dari atas, maka ujungnya harus di bawah, harus lurus di sini. Nah, dalam contoh ini saya akan buatkan dari atas saja ya. Karena kalau mulai dari atas, nanti jalannya semuanya dari atas
ke bawah, nah, ke atas ke bawah, sudah sampai bawah ke atas lagi seperti itu. Kalau mulainya dari kiri, nah, nanti jalan untuk rancang untuk area ini mulainya dari kiri dulu ya, terus ke kanan, dari kanan ke kiri, begitu selanjutnya. Tapi kalau mulainya dari atas ke bawah ya, ini dari sini misalkan mulai dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, itu nanti cara jalan otomatisnya seperti itu. Nah, saya bikin dari atas supaya areanya lebih kecil ya, cepat. Kalau dari kiri nanti akan terlalu panjang. Nah, kita mulai dengan run. Kita mulai dari sini ya. Nah, ini batas bulatan ya, usahakan jangan terlalu sampai ke sini karena nanti hasilnya akan jahitan ini akan menumpuk pada bulatan ini, pada baris yang lain ya. Disamarkan saja ya, yang penting jangan terlalu pas ya, kita lebihin sedikit sampai sini ya, kemudian kembali lagi, kita dua balik ya, kemudian membuat seperti ini. Seperti ini, kanan ke kanan, seperti ini. Kanan. Terus lakukan sampai selesai. Melengkung ke kanan. Ini ikuti polanya. Sampai selesai. Hati-hati ya. Ini diusahakan jalur ini harus pas lagi ya. Jangan ada dua cabang seperti ini, dua jalur. Nah, harus pas lagi. Tadi kalau tadi titik ini harus pas titik tadi. Sedikit lagi. Nah, ini selesai sampai sini. Nah, selanjutnya kita sini sambungkan ke bagian tengah. Enter. Kita ubah ya dengan warna putih. Jadi ujungnya di sini di tengah. Nah, setelah itu kita bikin bulatan untuk menutup ujung-ujung ini.
Nah, karena di sini sudah ada pola bulatan, kita jadikan saja dengan menggunakan complex fill ya. Nah, ini kita klik complex fill-nya, setelah itu enter. Nah, ini silakan arah benangnya tentukan. Ini awalnya dari atas, akhirnya dari ke bawah. Kemudian tentukan lagi ketebalannya ya, fill. Nah, ini misalkan kita kasih 0,7. Nah, tadi patokannya awalnya dari atas, akhirnya harus dari bawah. Di sini harus sejajar. Maka kita buatkan penghubung ya dari sini ke bawah. Enter. Sudah. Jadi ini proses pembuatan keranjangnya ya, satu bentuk dulu. Kemudian setelah jadi, kita jadikan motif. Langkahnya, aktifkan keranjang ini keseluruhan ya. Kita bisa dibuka di object list di sini. Ini ada 3 objek. Pertama keranjang ini, kedua bulatannya, ketiga penghubung ini. Nah, ini aktifkan tiga-tiganya. Aktifkan, kemudian klik menu spesial, pilih motif, mix, kemudian penyimpanannya tentukan di folder yang kita inginkan atau di kelompok yang kita inginkan. Ini bawaan Wilcom, single motif sama tupat motif, dan ini adalah kelompok buatan kita. Kalau mau bikin kelompok baru, kita klik new, silakan ketikkan, nanti akan muncul di sini. Saya masukkan ke motif ya. Nah, kelompok motif. Nah, ini motif NIM-nya silahkan kita buatkan bebas ya. Misalkan saya kasih nama KRC rancang kipas misalkan. Bebas ya namanya. Setelah itu oke, dan selanjutnya klik awal dan akhir. Tadi awalnya di sini kita klik, dan akhirnya di bawah kita klik. Setelah itu akan muncul motif KRC kipas has been created. Oke. Nah, ini sudah dibuatkan. Nah, setelah itu delete ya, termasuk dengan pola-pola yang telah kita buat. Nah, ini sudah buat motifnya. Selanjutnya tinggal kita terapkan di area ini dengan cara apa? Yaitu dengan complex fill ya. Silakan buatkan dengan complex fill mengikuti lekak-lekuk ini ya. Nah, karena ini terlalu panjang, saya contohkan di area yang kecil ini ya. Di area kecil ini kita buatkan. Nah, kalau simetris seperti ini bentuknya, sebaiknya jangan langsung dengan complex fill ya. Soalnya kalau dengan complex fill kita buatkan keseluruhannya. Nah, kita buat dengan polyline, posisi dari tengah-tengah. Misalkan dari sini ya, yang penting tengah-tengah. Nah, saya buatkan dari garis 0. Nah, kita buatkan sampai sini misalkan. Nah, batasnya sampai sini. Jadi di bawah ini adalah keranjang. Saya buat batasnya sampai sini. Kalau mau ke bawah sini silakan buatnya sampai sini. Nah, sampai garis 0. Nah, ini jadi bikin setengahnya kalau simetris. Selanjutnya kita kopikan dengan white flag, bagian kolomnya isi dengan 2, kita tempelkan ujung sama ujungnya, klik, kemudian cast. Nanti ini sudah menggabung. Nah, setelah menggabung seperti ini ya, sudah menyatu seperti ini, kita baru klik complex fill, enter ya. Ulangi, ininya aktif.
kopikan, kemudian klik Compact Fill, enter. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi cepat ya. Begitupun dengan area ini, kita buatkan dari tengah saja dengan pola ini ya, polyline. Bikin mengelilingi ini sampai ke garis tengah, kopikan, enter, yes, kemudian Compact Fill, enter, maka langsung. Berbeda dengan kita buat manual dengan Compact Fill, terlalu lama ya. Nah, setelah jadi, isi ini kita rubah ya. Isi itu fill ya. Yang asalnya satin kita rubah menjadi motif fill. Nah, ini motif fill. Nah, supaya jelas ya, saya kasih warna merah saja. Nah, ini motif fill, namun ini motifnya motif kotak. Nah, sekarang kita rubah motif fillnya dengan motif yang telah kita buat tadi. Nah, ini posisi penyimpanannya ada di motif. Nah, setelah itu buka namanya KRC kipas, atau bisa dibuka panah ini supaya kelihatan yang mana ya. Nah ini hasilnya. Nah, setelah begini tinggal kita atur posisinya ya, posisinya. Kalau posisinya mau berdiri ya vertikal ya, tinggal rotasinya kita putar jadi 90. Nah, kalau terbalik pakai min 90. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, posisi kolom. Posisi kolom spasi ya, atau disebut juga dengan jarak antar kolom. Nah, ini antar kolom. Nah, ini renggang ya, terlalu jauh. Kita perkecil sedikit-sedikit dengan menekan panah ini. Kita nilainya dikurangi. Nah, kelihatan ada perubahan. Nah, sampai garis ini menempel. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ya, supaya ini terisi, maka ini anggap ini baris pertama, maka baris kedua ini posisinya kita geser supaya ke tengah-tengah ini ya. Bagaimana cara menggesernya? Nah, ada offset. Misalkan jarak dari sini ke sini itu 23,83. Nah, untuk offset menggeser ke tengah-tengahnya kita bagi 23,83 dibagi 2 ya. Misalkan kita isi custom aja, misalkan jadi 14 saja. Nah, maka posisinya akan seperti ini. Selanjutnya sudut ini harus pas ke sudut ini ya. Sekali lagi, sudut ini harus pas. Nah, kita yang diubah adalah spasi row. Kalau tadi spasi kolom. Nah, sekarang spasi row. Kita coba tambah dulu ya, bagaimana reaksinya. Nah, kalau tambah kan berarti kita ngurang. Nah, kita kurangi lagi. Nah, ini offsetnya belum pas. Kita tambah lagi offsetnya. Nah, kurangi sampai ujung ini harus pas dengan ujung ini. Geser. Nah, kemudian
dan row-nya kita kurangi juga. Ya, ini sedikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita catat nilai-nilai ini. Kolom spasinya berapa, row spasinya berapa, offsetnya berapa, dicatat, sehingga begitu kita buatkan untuk posisi yang baru di sini tinggal ketikkan saja sesuai dengan yang ini ya. Row kolom spasinya ketik 22,23, row-nya 20,8 seperti itu. Jadi tidak perlu mengatur lagi seperti itu. Ya, demikianlah teknik membuat keranjang secara otomatis. Semoga saja bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.